Halo semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu ya. Nah, kalau gua lihat-lihat, kita kan udah banyak nih ngebahas sejarah Jepang, mulai dari mitologinya sampai samurainya. Nah, kayaknya kali ini enak nih kalau kita ngebahas setan-setan tradisionalnya atau demit-demitnya yang biasa disebut yokai atau ayakashi. Nah, lu pada yang suka anime sama manga pasti nggak asing lah ya sama demit-demit ini. Karena selain emang sering dijadikan bahan hiburan, yokai sendiri ternyata punya popularitas dan posisi yang cukup penting di kebudayaan Jepang. Dan yang bikin tambah unik, nih demit bentuk dan jenisnya banyak banget. Bahkan saking banyaknya, sampai ada klasifikasinya loh. Bayangin, setan sampai ada klasifikasinya. Setan kita mah kalah banyak sama mereka. So gimana ceritanya? Hey guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah sejarah seputar yokai, makhluk supernatural dalam tradisi Jepang. Jadi sebelum lanjut, gua kasih disclaimer dulu ya. Keseluruhan isi video ini murni berdasarkan cerita rakyat dan kepercayaan orang Jepang, alias mitologi. Nggak ada sangkut pautnya sama agama manapun, kecuali Shinto, dan diperuntukkan hanya untuk sebatas pengetahuan sederhana. Oke, yokai atau ayakashi atau sering juga disebut mononoke, bakemono, akuma, bore, ya banyaklah sebutannya. Adalah makhluk-makhluk yang dipercaya oleh masyarakat Jepang sebagai makhluk supranatural yang memiliki bentuk, sifat, dan kekuatan yang di luar akal sehat manusia. Ya kurang lebih sama lah kayak setan-setan di negara kita, kayak Buto Ijo, Banaspati, Wewe Gombel, dan lain-lain. Nah, nama yokai sendiri diambil dari dua kata, yaitu yu yang artinya mengancam, pembawa bencana atau sesuatu yang menarik, dan kai misterius atau sesuatu yang absurd. Jadi kalau digabung, yokai bisa diartikan sebagai sesuatu yang absurd sekaligus mengancam. Tapi ada juga pendapat lain yang bilang penggunaan kata yokai merupakan adaptasi dari kata yoguai, sebutan untuk makhluk-makhluk supranatural dalam budaya tradisional Cina. Karena kayak yang kita tahu, Jepang sendiri emang banyak mengadaptasi budaya kuno Cina dan India sebagai referensi budaya tradisionalnya mereka. Nah, untuk asal-usulnya sendiri, sejarah yokai sampai sekarang masih simpang siur ya. Karena sesuai dengan namanya, nggak ada yang tahu pasti kapan mereka pertama kali dinyatakan eksis. Tapi yang pasti, mereka tercatat jelas di dua catatan penting budaya kuno Jepang, yaitu Kojiki dan Yonshoki, sebagai makhluk astral dan fenomena bencana. 妖怪たちがその姿を最初に人々の前に大きく表したのは古都京都。1000年も昔の話です。当時、都は自然の猛威にさらされていました。洪水や干ばつ、飢饉など災いの元凶が何なのか分からず、人々は恐れおののいていました。Nah, menurut beberapa sumber, cerita-cerita yokai sendiri mulai didokumentasikan di abad ke-8 lewat cerita-cerita maupun narasi-narasi pendek dan terus diturunkan dari generasi ke generasi. Dan puncaknya, yokai benar-benar booming itu di era kekuasaan Tokugawa, yaitu zaman Edo. Karena di zaman ini, cerita-cerita yokai emang benar-benar sangat digemari. Bahkan saking boomingnya, era ini sampai disebut eranya para yokai. Karena nggak cuma kisah-kisahnya doang yang berkembang, para seniman juga banyak yang ngangkat tema yokai ke karya seni mereka. Kayak lukisan ukiyo-e, lukisan-lukisan kayak gini nih, sering kan liatnya? Nah, lukisan-lukisan ini paling banyak dibikin di zaman Edo. Walaupun di zaman-zaman sebelumnya juga ada sih, tapi nggak sebanyak di zaman Edo. By the way, gue suka banget ya sama lukisan-lukisan ini. Terus ada juga drama kabuki, pentas drama tradisionalnya orang Jepang. Nah, ini juga banyak ya yang ngangkat tema yokai. Terus narasi-narasi sajak, kumpulan cerita, dan masih banyak lagi. Nipponが妖怪大国になったきっかけ、それは江戸時代に起きた空前の妖怪ブームにありました。日本海に火を吹く人魚が現れ、関西に人面牛、九段が現れたことがニュースとなり、人形も作られます。 Dan bersamaan dengan berkembangnya cerita-cerita yokai, logika mistika waktu itu juga ikut berkembang. Ya bisa dibilang hampir seluruh masyarakat Jepang waktu itu percaya kalau yokai ini emang beneran ada, nggak sekedar cerita doang.
Karena selain terdoktrin dari kisah-kisah yang udah turun-temurun, bentuk yokai juga divisualisasikan dengan sangat detail dan bervariasi di era ini, sesuai dengan folklornya masing-masing. Ngebuat orang semakin percaya dan penasaran dengan cerita-cerita maupun karya-karya seni mengenai yokai. Dan salah satu seniman paling menonjol soal peryokaian adalah seniman ukiyo-e sekaligus kyoka atau penyair bernama Toriyama Sekien. Yang dia ini lahir di tahun 1712 sampai 1788. Nah, dikatakan Toriyama adalah salah satu seniman paling berpengaruh di masanya. Karena nggak cuma sekedar nulis dan ngelukis, dia juga kolektor. Bahkan dia sampai rela keliling Jepang cuma buat nyari cerita-cerita yokai. Ya bisa dibilang profesornya yokai lah Toriyama ini. Dan masih menurut Jimdo Site, tercatat Toriyama udah ngebuat 200 karya lebih mengenai yokai, khususnya dalam bentuk ukiyo-e maupun syair-syair. Dan terkadang dia juga sering tuh ngegabungin keduanya dalam satu frame. Nah, karena karya-karyanya inilah popularitas yokai jadi meroket dan gak cuma dianggap sekedar makhluk mistis, tapi juga model seni. Karya-karyanya ini antara lain ada Gazuhiyaki Yagyo, Konjaku Gazuzoku Hyaki, dan Konjaku Hyaki Sui. Dan kalau kalian pengen lihat lukisannya, kalian bisa baca buku yang judulnya Japan Demonium, buku kompilasi ilustrasi dan penjelasan mengenai yokai berdasarkan karya Toriyama Sekien. その火付け役は一冊の本。1776年に鳥山石燕が表したガズ百鬼夜行です。1ページに妖怪を1つ名前とともに描きました。その数51。Nah, kalau kita lihat di anime maupun drama-drama Jepang, yokai itu kan seringkali digambarkan sebagai makhluk astral dengan dua kepribadian. Ada yang baik, ada yang jahat. Dan ini sebenarnya nggak sembarang referensi ya. Karena kalau kita tarik dari legenda maupun cerita rakyatnya, para yokai-yokai ini emang dikenal ada yang baik, ada yang jahat. Bahkan ada yang di tengah-tengah, nggak baik dan nggak jahat juga. Dan jenis mereka juga macam-macam ya. Menurut Nippon Club, masyarakat Jepang umumnya mengklasifikasikan yokai jadi 3 jenis. Yang klasifikasinya ini didasari dari legenda, sejarah, dan wujud yokai tersebut. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, obake atau bakemono. Nah, secara harafiah, obake bisa diartikan sebagai makhluk besar yang menakutkan dan dikenal sebagai monster yang mempresentasikan kengerian, horor, dan hal-hal yang menakutkan. Dan umumnya jenis yokai ini digambarkan sebagai monster berwujud hybrid atau chimera, campuran macam-macam makhluk di satu tubuh. Contohnya kayak Jorogumo, yokai berbentuk wanita setengah laba-laba, ya mirip-mirip Arachne lah gitu. Yang dia ini seneng banget ngerubah dirinya jadi wanita cantik buat ngeburu manusia, khususnya laki-laki hidung belang. Terus ada Satori, monster humanoid berbentuk kera. Nah, ini yokai yang menurut gua paling serem ya, karena dia bisa baca pikiran orang dan mengungkapkannya sampai ngebuat mental orang tersebut jatuh. Terus ada juga Tengu, yokai berbentuk manusia berkepala gagak, yang mereka ini juga dikatakan salah satu yokai kuat dan dianggap sebagai penjaga gunung. Terus selanjutnya ada Kappa. Ini gua yang kurang ngerti cara ngejelasinnya gimana. Ya pokoknya kayak di gambar inilah ya, monster yang bentuknya kayak kura-kura, kodok, monyet, ya pokoknya gitulah ya. Yang umumnya mereka sering dijumpai di sungai-sungai. Dan konon suka nyulik anak kecil buat dimakan. By the way, Kappa ini juga merupakan salah satu yokai paling populer di Jepang. Tapi walaupun gitu, nggak semua obake dikenal jahat. Karena ada juga beberapa dari mereka yang dikatakan cukup baik. Kayak Tengu tadi ya, mereka dikatakan cukup jinak. Karena menurut legendanya, kalau nggak diganggu, ya mereka juga nggak ganggu. Dan konon, Tengu ini juga lah yang ngajarin Minamoto no Yoshitsune ilmu bela diri. Tahu kan Minamoto no Yoshitsune? Kalau nggak tahu, nonton video gua yang ini. Next ada suku Mogami. Nah ini menurut gua jenis yokai yang paling aneh. Karena mereka ngambil bentuk benda-benda mati sebagai wujudnya. Khususnya benda-benda yang ada di sekitar rumah. Kayak payung, peralatan masak, sendal, tembok, dan lain-lain. Menurut legendanya, suku Mogami lahir dari perwujudan perasaan dan kenangan dari benda-benda mati yang udah nggak kepake. Kayak barang-barang hilang, rusak, ataupun terbengkalai. Tapi ada juga versi lain yang bilang kalau mereka sebenarnya adalah roh alam yang merasuki benda-benda mati tadi.
Namun apapun itu, suku Mogami rata-rata dianggap sebagai yokai yang gak berbahaya, tapi cenderung menyusahkan karena mereka punya sifat yang lumayan jahil. Sering ganggu tapi gak sampai ngebahayain nyawa. Nah, contoh dari yokai ini itu kayak Nurikabe, yokai berbentuk tembok yang sering dijumpai di gang-gang sempit dan sering mengganggu manusia dengan cara nutupin jalan. Terus ada Karakasa, yokai berbentuk payung yang gagang payungnya ini biasanya adalah kaki manusia atau kaki ayam, plus punya mata besar dan mulut dengan lidah panjang yang menjuntai. Nah, sesuai bentuknya, yokai sering ganggu manusia dengan cara jump scare. Tiba-tiba muncul, ngebuat orang kaget, dan kalau berhasil, yokai bakal seneng. Udah gitu doang. Terus yang terakhir ada Oni. Nah, kalau ini baru tipe yokai yang bahaya. Karena menurut legendanya, para Oni nggak cuma dianggap sebagai yokai, tapi juga iblis. Karena sifat mereka yang destruktif, suka menyakiti, dan pemarah. Dan sesuai dengan sifatnya, bentuk dari Oni juga digambarkan benar-benar menakutkan. Badan mereka besar, kekar, bertanduk, dan wajah yang selalu kelihatan marah. Nah, umumnya Oni ada dua jenis, Oni merah dan Oni biru. Dan kalau menurut yokai.com, Oni dikatakan lahir dari jiwa-jiwa manusia yang memiliki sifat sangat jahat semasa hidup. Dan bersamaan dengan itu, mereka juga kebanyakan hidup di neraka sebagai Algojo Dewa Enma, dewa neraka dalam agama Shinto. Dan selayaknya gambaran neraka pada umumnya, di sana Oni akan menyiksa orang-orang yang bersalah untuk selamanya sampai hari akhir tiba. Nah, beberapa Oni yang paling dikenal antara lain ada Hanya sama Sutendoji. Oni wa Nippon no daihou teki na yokai. その典型的な姿は巨大な赤い体、腰には虎の皮、頭には角を生やしたいかにも恐ろしげな風貌。最も古くから存在する妖怪です。 Nah, selain 3 jenis yokai barusan, sebenarnya ada satu jenis makhluk supranatural lagi yang sering dianggap yokai, tapi sebenarnya bukan yokai, yaitu yurei. Nah, mereka nggak masuk kategori yokai karena jenis mereka dianggap sebagai spirit atau roh yang dulunya adalah makhluk hidup. Ya bisa bilang roh gentayangan lah gitu. Roh-roh manusia yang nggak bisa pulang ke akhirat karena dianggap masih punya ikatan di dunia. Entah itu dendam, cinta yang berlebihan, ataupun hutang. Nah, hati-hati loh yang hutang. Sedangkan yokai dari lahirnya emang udah kayak gitu, punya wujudnya masing-masing, walaupun wujud mereka nggak ada yang beres, aneh-aneh semua. Dan ciri-ciri yurei juga sama persis ya kayak hantu pada umumnya, tembus pandang, pucet, berbentuk manusia, dan selalu melayang. Cuma bedanya, kalau yurei mereka itu biasanya pakai kimono putih sama ikat kepala berbentuk segitiga di kepalanya. Nah, atas dasar-dasar inilah yurei kemudian tidak dianggap sebagai yokai, melainkan spirit atau roh gentayangan. Nah, contoh dari yurei itu kayak Sadako, tahu kan Sadako yang di film The Ring, terus Oyuki, Hanako-san, sama Kayako. Percaya nggak percaya, di Jepang ada satu kepercayaan mengenai yokai yang lumayan horor. Sebuah kepercayaan yang mempercayai sebuah malam di mana seluruh yokai, yurei ataupun makhluk-makhluk supranatural lainnya akan berkumpul di satu titik untuk melakukan parade keliling Jepang selama satu malam full yang disebut Hyaki Yagyu. Malam parade 100 yokai. Mirip festival manusia tapi dilakukan oleh ratusan bahkan ribuan yokai. Nah, menurut legendanya, selama parade ini berlangsung, manusia disarankan untuk tetap berada di dalam rumah dan jangan pernah berpikir untuk ngintip, apalagi ngelihat langsung parade ini. Karena konon, siapapun yang berani ngelihat Hyaki Yagyu, orang tersebut bakal tewas di tempat. Dan masih menurut legendanya, parade yokai ini dipimpin oleh satu yokai yang dianggap paling kuat, bernama Nurariyon. Yokai misterius berwujud orang tua dengan kepala besar yang menonjol ke belakang. Dan dia adalah satu-satunya yokai yang nggak bisa ditangkap.
Tapi ya walaupun kedengarannya Hyakyagyo ini nggak mungkin banget ya, terlalu absurd, sampai sekarang orang Jepang tetap melestarikan dan menjadikan Hyakyagyo sebagai salah satu festival rutin di Kyoto. Festival mirip Halloween yang mana masyarakatnya bakal pakai kostum yokai dan berkeliling ke beberapa titik di kota Kyoto. Kayak gini nih contohnya. Dan seiring berjalannya waktu, pas masuk era Meiji, era di mana Jepang mulai modern, cerita-cerita yokai kemudian mulai dianggap sebagai tahayul. Cuma cerita dongeng belaka. Bahkan pemerintah menganggap ini sebagai sebuah aib. Hal yang memalukan karena sempat percaya dengan hal yang sama sekali nggak logis. Tapi di saat yokai mulai dipandang rasional sama masyarakat Jepang, di tahun 1968 ada satu orang seniman yang ngelihat peluang lain di cerita-cerita yokai. Dia ngelihat walaupun konotasi yokai sebenarnya dongeng, tapi nilai budayanya itu tinggi dan harus tetap dilestarikan. Maka dari itu, dia kemudian mulai mencetuskan ide dan mengemas cerita-cerita yokai dalam bentuk hiburan yang mengikuti zaman, yaitu manga dan anime. Dan orang tersebut bernama Mizuki Shigeru, kreator dari GGG no Kitaro. Tahu kan GGG no Kitaro yang lagunya G no G. Nah itu tuh. Dan ya berkat ide-idenya ini, cerita yokai pun langsung booming lagi. Tapi kali ini dalam konteks yang lebih sehat, nggak lagi dibayang-bayangi sama logika mistika. Bahkan dia berhasil ngebuat GGG no Kitaro sebagai manga bertema yokai nomor 1 di Jepang. Dan berkat Mizuki Shigeru juga, kemudian banyak seniman-seniman manga lainnya yang ngangkat tema yokai sebagai cerita utama dari manga-manga mereka. So itulah dia tadi sejarah seputar yokai, makhluk-makhluk supranatural dalam tradisi Jepang. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan cara mereplay komentar yang udah gua pin. Atau bisa langsung DM gua di Instagram, agar diskusi yang lain tidak terganggu. Dan ya mungkin sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton, hope you enjoy, and see you guys in the next video. Peace out.